Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Allah. Damai sejahtera dari Allah Bapa akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh luar biasa kasih-Mu bagi kami. Pagi ini Engkau izinkan kami untuk berkumpul bersama keluarga kami, memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan sebentar lagi akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon, biarlah kiranya urapan Roh Kudus-Mu yang mengurapi kehidupan kami, melingkupi hati dan pikiran kami, sehingga setiap benih kebenaran firman Allah yang akan kami dengarkan sebentar lagi, itu akan menjadi bekal kami, kekuatan kami, penunjuk hidup kami, dan menjadi penyemangat hidup kami di tengah situasi yang sedang kami alami di dunia ini. Pimpin kami dengan kuasa-Mu Tuhan, untuk dapat menyelami, memahami, dan tunduk pada otoritas kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini bagi kita terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita. Demikian firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Saya sapa kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, Yahoru. Selamat hari Minggu. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hari ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan April 2020. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya terus ada bagi kita, tetap nyata bagi kita hingga pada hari ini. Walaupun saya yakin bahwa kita masih merasakan kepanikan, kegelisahan, dan ketakutan terhadap penyebaran virus corona ini atau COVID-19 ini. Mungkin saja jeritan hati kita, "Tuhan, sampai kapan ini akan berakhir? Sampai kapan virus COVID-19 ini atau virus corona ini akan berlalu di dunia ini?" Saya kemarin melihat ada sebuah video tentang seorang anak kecil perempuan yang berlinang air mata dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan
Dalam doanya dia katakan, Tuhan, tolong Tuhan, ya, tolong supaya COVID atau virus corona ini berlalu. Ada banyak orang yang menjerit, ada banyak orang yang meninggal, ada banyak orang yang sakit akibat wabah virus corona ini. Dan dia terus berdoa kepada Tuhan dan menangis dengan sepenuh hati. Saya melihat kesungguhan hati seorang anak kecil, Bapak Ibu. Apalagi kita, orang yang sudah mengerti akan firman atau orang yang sudah tahu tentang semua pandemik yang sedang terjadi ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam kondisi dan situasi yang seperti ini, firman Tuhan hari ini kembali menyapa kita dengan mengingatkan kepada kita agar seruan kita seharusnya hari ini kepada Tuhan adalah Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Sama seperti seruan yang tercatat di ayat 13b. Kenapa kita harus berseru hari ini Hosana? Kenapa kita harus mengatakan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Apa arti seruan Hosana ini? Bapak Ibu, Hosana ini artinya tolonglah, selamatkanlah, kasihanilah. Ini sebuah seruan yang sering digunakan dalam perjanjian lama untuk meminta pertolongan kepada Allah atau kepada seorang raja. Ini seruan yang diberikan atau dikumandangkan oleh bangsa atau orang-orang Israel untuk memohon belas kasihan Allah atau belas kasihan seorang raja. Dan biasanya ini dilengkapi dengan kalimat salam ataupun berkat dengan mengatakan yang datang dalam nama Tuhan. Dan seruan pada firman Tuhan hari ini juga seruan yang diarahkan kepada Yesus saat itu, di mana ada keinginan yang sangat mendalam, ada harapan yang sangat besar yang diharapkan oleh orang Israel pada saat itu, di mana supaya Yesus datang membawa pemulihan, supaya Yesus datang membawa kemenangan bagi orang-orang yang ada di Yerusalem saat itu. Karena pada saat itu Yesus dianggap sebagai raja atau Mesias yang dinantikan oleh bangsa Israel. Sama dengan kita hari ini, Bapak Ibu, kita juga mengatakan seruan ini kepada Tuhan Yesus. Kita katakan Hosana, Tuhan tolong kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan selamatkan kami. Apalagi di tengah COVID-19 ini, virus corona ini, Tuhan tolong kami. Kita arahkan dalam doa kita kepada Yesus, supaya Yesus datang juga menolong kita dalam penderitaan wabah penyakit virus corona yang sedang menggerogoti kehidupan banyak orang di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, seruan ini dilakukan oleh orang banyak yang berada di Yerusalem yang sedang dan akan merayakan pesta Paskah. Dan saat itu mereka bersama dengan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang mendengar kabar pelayanan Yesus. Mereka orang-orang yang sudah melihat mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus pada banyak orang saat itu. Dan orang banyak ini menginginkan juga supaya Yesus menjadi pemimpin mereka, supaya Yesus menjadi raja mereka. Yesus diharapkan untuk memulihkan kerajaan Israel secara politik saat itu. Sikap mereka memperlakukan Yesus atau menganggap Yesus sebagai raja itu mengekspresikan simbol penghormatan kemenangan. Mereka melambaikan daun-daun palma dan menyerukan kata Hosana kepada Yesus sebagai Mesias yang dinantikan itu. Selain itu juga, selain orang banyak yang mengharapkan kedatangan Yesus membawa kemenangan bagi mereka, saat itu juga ada juga orang banyak
ada sekelompok orang yang datang mengelilingi Yesus, yaitu orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi pada saat itu memiliki motivasi yang salah. Mereka ada di situ karena berusaha untuk menangkap Yesus, membunuh Yesus. Mereka tidak suka dengan Yesus. Tetapi karena melihat orang banyak menyongsong dan mengeluh-elukan Yesus, mereka sama sekali tidak berhasil melaksanakan rencana buruk mereka untuk membunuh dan menangkap Yesus. Kenapa? Karena saat itu orang banyak mengelilingi Yesus, orang banyak mengikuti Yesus, dan tidak ada kesempatan bagi orang Farisi untuk menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Sehingga ini membuat orang Farisi gelisah, membuat orang Farisi marah dengan situasi seperti itu, karena mereka tidak berhasil melakukan niat jahatnya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini juga memperjelas bagi kita siapa Yesus yang sebenarnya. Yesus adalah anak Allah. Yesus diutus Bapa untuk memberikan keselamatan kepada manusia dan mendamaikan manusia dengan Allah. Ia menyatakan dirinya sebagai Allah yang telah menjadi manusia. Saat itu Yesus berjalan ke Yerusalem. Ini menyatakan kesiapan Yesus untuk menghadapi sebuah penderitaan. Karena Yesus tahu bahwa kesengsaraan dan penderitaan sampai mati akan dirasakan dan dialaminya. Sehingga ia harus siap menghadapi penderitaan itu. Yesus saat itu juga ke Yerusalem. Dia berkarya atau menemukan sebuah cara atau media pengajaran, yaitu dengan menggunakan seekor keledai muda. Binatang yang biasanya menjadi pembawa beban. Ini menunjukkan bahwa secara langsung bahwa Yesus itu hadir. Dia menunjukkan identitas dirinya kepada orang banyak, kepada manusia saat itu, bahwa kehadirannya sebagai raja itu ada dalam sifat kerendahan hatinya dan ketaatannya, kesetiaannya penuh kepada Allah sampai ia mati di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hari ini juga kita memasuki Minggu Palmarum yang mengingatkan kita akan Kristus Tuhan Sang Raja yang telah datang ke dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita diajak sekaligus diingatkan bahwa kita harus menyambut kedatangan Raja, menyambut kedatangan Yesus dalam seruan Hosana bagi Tuhan. Karena hanya Dialah pengharapan kita, hanya Dialah yang mampu melepaskan kita dari penderitaan dalam dunia ini, termasuk wabah virus corona saat ini yang sedang menyebar kemana-mana. Keyakinan kita bahwa kita tidak mengalami penderitaan ini sendirian, Bapak, Ibu, Saudara. Karena Yesus turut juga menderita bagi kita hari ini. Yesus turut menderita bagi kita saat ini. Ia datang menghampiri kita dalam penderitaan COVID-19 ini. Dia datang menyodorkan pertolongan, menyodorkan belas kasihan bagi umat manusia. Maka hari ini mari kita berseru kepada Tuhan Yesus. Kita katakan Hosana Tuhan, Tuhan tolong kami, kasihani kami, selamatkan kami Tuhan. Marilah kita menyambutnya hari ini. Bukan dengan keputusasaan, Bapak Ibu. Bukan dengan kekecewaan. Bukan dengan kemarahan atau kesombongan. Tetapi sambutlah Dia dengan sukacita dan kesungguhan hosana atau doa di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memang konteks yang berbeda, di mana di zaman orang Israel dulu, ketika mereka menyambut sang raja,
Mereka menyambutnya dengan daun-daun palem yang dilambai-lambaikan kepada Yesus. Mereka menyambutnya dengan banyak orang berbondong-bondong untuk datang melihat dan menyaksikan Yesus sebagai Raja. Saat ini di tengah COVID-19 ini, kita memang tidak bisa menyambut Yesus sebagai Raja dengan datang berbondong-bondong atau bersekutu bersama di rumah Tuhan karena situasi virus corona ini. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa situasi ini jangan membuat kita lengah untuk bersekutu kepada Tuhan. Jangan membuat kita mundur untuk datang menyembah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa melaksanakan ibadah seperti saat ini di rumah masing-masing, di keluarga masing-masing. Dan ini sudah sebuah hal yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Dalam situasi ini tidak mesti harus di gedung gereja kita ibadah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di rumah kita masing-masing juga kita bisa beribadah bersama keluarga. Kenapa? Karena sesungguhnya tubuh Kristus itu bukan gedung gerejanya. Gereja itu bukan gedungnya. Gereja itu bukan seberapa banyak orang yang bersekutu. Tetapi gereja itu adalah hati kita, bait suci, bait kudus Tuhan itu. Gereja adalah hati kita. Oleh karena itu, tetap semangatlah beribadah kepada Tuhan. Dimanapun jemaat ada saat ini, adakan ibadah bersama dengan keluarga. Minta pertolongan Tuhan pada hari ini untuk dapat memohon belas kasihannya. Kemudian Bapak Ibu, saat ini Tuhan Yesus hadir bagi kita untuk memberikan kita sebuah pengharapan bahwa tidak perlu takut dengan virus corona ini. Kita punya iman kepada Tuhan. Dan kita juga harus berjaga-jaga. Ketika kita sudah punya iman yang kuat kepada Tuhan, pengharapan yang kuat, dan kita sudah menjaga diri, membentengi diri dengan mendengarkan dan melakukan instruksi dari pemerintah, dari agama-agama, lembaga, maka kita juga akan diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini mari datang kepada Tuhan. Serukan hosana Tuhan. Dan yakini bahwa ini akan segera berlalu. Amin. Jangan takut. Yesus datang dan hadir bagi kita hari ini. Memberikan kita sebuah jaminan keselamatan di dalam Dia saja. Oleh karena itu, tetap semangatlah Bapak Ibu. Jangan berhenti bersekutu, karena doa orang benar itu akan besar sangat kuasanya. Tetap berharap dan tetap lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua dan terus menguatkan kita di tengah situasi atau pandemik wabah penyebaran virus COVID-19 yang sedang terjadi di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita kembali berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan yang telah menganugerahkan firman-Mu untuk menjadi inspirasi, kekuatan, dan semangat bagi kami. Terima kasih hari ini kami mau berseru kepadamu dengan mengatakan hosana Tuhan. Tuhan tolong kami. Biarlah kiranya firman-Mu ini tetap hidup dalam hati kami. Dan tetap terngiang-ngiang dalam hati dan pikiran kami. Supaya kami jangan takut. Jangan terlalu khawatir untuk berada di tengah situasi virus corona ini. Tapi kami terus punya iman yang kuat kepada Tuhan dan juga tetap berjaga-jaga
dalam setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, kini dan selamanya.